Rumah Atta Laryxia dibongkar. Ini sengketa tanah atau ketidakadilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air. Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015. Padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Singkat cerita, tidak ada pemberitaan ke saya. Dianggap kami ini binatang. Tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi. Udah sampai ke genteng. Sampai naik-naik ke genteng lu. Ya. Petugas ditanyain namanya satu-satu. Ada yang mau ngasih, bingung saya. Ya, teman-teman setanah air, siapa yang bisa bantu di tengah maraknya kasus korupsi gede-gedean. Saya yang orang kecil, cuma artis, dizolimi Cuman seperti ini. artis. Ya, padahal belum ingkrah, mesti ada gugatan, lagi dirapiin. Saya bukan penipu, bukan penjahat, gampang nyari saya pada dasarnya. Tapi saya nggak dapat ruang untuk itu semua. Terima kasih semua. Ya iya sih, artis kan juga cuman kerjaan kan ya. Oke, tapi gue udah nyiapin beberapa poin di sini ya. Yang pertama itu soal pembelian tanahnya. Jadi pada tahun 2000, Atta Laryxia membeli tanah seluas sekitar 7,3 meter persegi di Cibondong dari PT Sabata. Jadi setelah dibeli, ia mengurus dokumen kepemilikan. Jadi sebagiannya itu sudah ada sertifikatnya. Sementara sebagian lainnya masih berupa akta jual beli atau AJB. Tapi pada saat ingin melengkapi dokumennya, beliau ini mengalami kendala karena surat pelepasan hak yang penting hilang katanya. Nah, yang kedua adalah digugat oleh Dedi Tasno. Siapa itu Dedi Tasno? Jadi pada tahun 2015, seorang yang bernama Dedi Tasno mengajukan gugatan atas tanah tersebut. Beliau ini mengklaim bahwa tanah itu milik dia. Gugatan ini juga mencangkup pihak kelurahan, kecamatan, PT Asbat, dan beberapa individu lainnya. Jadi nggak cuma Atta Laryxia ini yang digugat. Yang ketiga itu tentang proses hukum yang panjang. Jadi kasus ini berlanjut hingga ke Pengadilan Negeri Cibinong. Atta Laryxia mengklaim bahwa proses hukum masih berjalan dan belum memiliki hukum tetap atau ikrah yang dia maksud di video itu. Tapi biarpun demikian, pada tanggal 15 Mei 2025, aparat melakukan eksekusi pembongkaran sebagian rumah Atta Laryxia. Nah, yang menarik adalah katanya pembongkaran ini tuh nggak ada surat resmi sebelum pembongkaran ini terjadi gitu loh. Nggak ada surat pemberitahuan mungkin gitu kan. Jadi dia ini ngerasa perlakuan ini itu tidak adil dan dia ngerasa dizalimi gitu loh. Bahkan dia tadi kan di video juga bilang padahal saya ini cuman artis, dizalimi kayak begini gitu loh. Nah, kuasa hukum dari Dedi Tasno ini, Eka Agus Setiawan, mengatakan bahwa eksekusi ini dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap katanya. Jadi yang satu bilang ini sudah sesuai prosedur, yang ini bilang nggak sesuai prosedur gitu loh. Jadi katanya AJB yang dimiliki oleh Atta Laryxia ini tidak valid dan telah dibuktikan di pengadilan katanya. Nah, tanggapan soal berita ini dari netizen, mereka malah ngomongin soal masa lalu dari Atta Laryxia ini, terutama soal hubungan dari Atta Laryxia dan juga mantan istrinya. Oke, tapi kalau menurut kalian perilaku pembongkaran ini tuh gimana? Adil atau enggak? Atau memang ini sudah seharusnya dibongkar seperti ini karena memang ada ketidakvalidan secara dokumen nih? Coba kalian tulis di komen ya. Jangan lupa follow ya.